Baik, ini mungkin kita mulai aja ya, melihat waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk join. Baik, mungkin langsung aja akan saya buka untuk acara Era Mendengar hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Setelah 3 pekan atau hampir 1 bulan Era Mendengar tidak hadir, sekarang kami kembali hadir membawakan tema dan topik yang berbeda dan narasumber spesial kali ini. Dan juga hari ini ada Pak Roy yang nanti akan memberikan sambutan secara singkat di awal RO Mendengar hari ini. Gitu. Dan saya sangat senang sekali bisa ketemu lagi walaupun hanya secara virtual. Semoga setelah pandemi ini segera selesai dan levelnya nanti turun, kita bisa segera langsung ketemu lagi ya Bapak Ibu secara tatap muka di tempat-tempat yang kita nantikan nanti ya. Nanti akan ada acara spesial sih, kita udah mengemas acara spesial jika nanti kita udah bisa ketemu secara tatap muka gitu. Nah, mungkin secara singkat pembukaan sudah saya buka, akan saya lanjutkan ke Kepala Bidang P4 BPJS Kesehatan KC Malang, ada Bapak Roy Winandra yang sudah siap memberikan sambutan. Baik, monggo Pak Roy bisa memberikan sambutannya. Oke, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Sobat JKN? Wah, ini ada di wilayah Malang Raya ya. Tapi yang di Surabaya katanya juga ada nih kayaknya nih ya. Cuman punya perusahaan virtual account yang ada di Malang. Oke, untuk tema kali ini pada program RO Mendengar, ini terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha. Mungkin yang selama ini Bapak Ibu selaku PIC HRD pernah menerima surat cinta dari kita, dari BPJS Kesehatan, yang isinya adalah penyampaian data sejumlah karyawan. Mungkin bahasanya agak sedikit tegang ketika menerima surat cinta tersebut, pasti yang ada di benak pikiran Bapak Ibu, panik enggak? Ya panik lah, masa enggak, kayak gitu kan ya. Jadi sebetulnya kita ini hanya menyamakan terkait data yang Bapak Ibu miliki dengan kepesertaan yang terdaftar di BPJS Kesehatan terkait jaminan kesehatan. Nah, ini mungkin saat ini saya akan pada program RO Mendengar ini, kita akan menjabarkan terkait teknis dari pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha, yang mana nanti dalam waktu dekat ini kita akan, kalau pemeriksaan saat ini di era pandemi kan, yang sudah berjalan ini melalui email. Jadi dari pihak badan usaha atau perusahaan memberikan data terkait kepesertaan di karyawannya melalui email, di email ke kita mengolah, nanti kita baru memberikan terkait feedback yang terdaftar berapa, yang belum terdaftar berapa, kayak begitu. Nah, nanti setelah ini mungkin minggu depan lah, atau 2 minggu lagi saya agendakan, jadi pemeriksaannya mau saya coba tidak melalui email, tapi melalui daring dalam jaringan. Jadi nanti sama kayak program RO Mendengar ini, tapi nanti di dalamnya tak buat kamar-kamar gitu ya. Jadi misal dari perusahaan A gitu, nanti waktunya jam berapa, nanti silakan masuk ke kamar sini, kayak begitu. Nah, di situ nanti setelah ada kita menyamakan persepsi terkait data yang didaftarkan sama data yang dimiliki, ketika ada ketidaksamaan, entah itu
karena ada yang belum terdaftar, Pak, ini udah terdaftar penerima bantuan iuran. Nah, itu nanti bisa langsung dieksekusi. Jadi nanti harapan saya juga menyediakan 1 RO untuk melayani saat pemeriksaan melalui dalam jaringan. Mungkin terdengar atau terbayangkan mungkin Pak kok jelimet kayaknya. Tidak. Sebetulnya jelimet sih tidak, cuman hanya karena belum terbiasa. Ya salam. Kalau sudah terbiasa semua akan menjadi indah. Indah bagi BPJS enggak, indah secara bersama, baik dari kemudahan dari badan usaha yang tadinya email mungkin terlalu lama, ini langsung dikerjakan dengan RO dan ditindaklanjuti di tempat. Nah, jadi nanti ini saya masih mencari ombak gimana animonya ketika dilakukan pemeriksaan melalui daring. Oke, untuk selanjutnya menyingkat waktu karena program RO mendengar ini hanya 1 jam. Waktu saya kembalikan ke Mbak Bella. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Roy untuk sambutannya. Oh iya, saya belum perkenalan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang lupa atau yang sama sekali belum pernah ikut RO mendengar dan baru ikut di kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Bella, saya Relationship Officer BPJS Kesehatan KC Malang, dan saya akan memandu acara RO mendengar episode 11 kali ini selama 1 jam ke depan. Dan juga saat ini saya nggak sendirian, Bapak Ibu sekalian, sudah ada narasumber spesial yang nanti akan membawakan topik terkait pemeriksaan dan kepatuhan badan usaha, yaitu ada Mbak Hari Puspitaningrum atau biasa dipanggil Mbak Pita. Gitu. Mungkin akan langsung saya sapa aja Mbak Pita. Halo Mbak Pita. Halo Bella. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar Mbak Pita? Alhamdulillah baik sekali. Ya, gimana Mbak Pita, udah siap belum untuk membawakan materi terkait topik pemeriksaan dan kepatuhan hari ini? Oke, sangat siap. Nah, oh ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau mengingatkan di kolom chat sudah saya tulis link untuk absensi, monggo bisa diisi dulu sambil mendengarkan materi gitu. Supaya nanti kita bisa cek juga, cek ombak seperti yang dikatakan oleh Pak Roy tadi terkait animo Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti RO mendengar gitu. Oke, mungkin karena waktu terus berjalan, langsung aja kita buka materi hari ini. Monggo Mbak Pita bisa share screen. Oke, siap. Nah, Mbak Pita lagi WFH atau WFO nih Mbak Pita? Wah, kebetulan WFH nih. Makanya kita pada nggak pakai masker nih. Oh iya benar, kita semua lagi WFH Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah masuk? Sudah ya? masuk, boleh di full screen aja. Ya, oke. Oke, nah nih mungkin Mbak Pita sebelum membuka boleh perkenalan dulu nih. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang bertanya, siapa nih Mbak Pita? Aduh cantik banget kan hari ini, ya ampun gitu ya. Yuk, boleh yuk perkenalan dulu yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hari Puspitaningrum, staf pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan Kantor Cabang Malang BPJS Kesehatan. Terima kasih pada siang hari ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan materi terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terutama di Kantor Cabang Malang ini. Oke, mungkin untuk selanjutnya langsung dipandu oleh Mbak Bella ya. Nanti beberapa materi yang ada di slide ini mungkin bisa membantu memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sudah pernah diperiksa atau belum pernah diperiksa sama sekali. Seperti itu. Ya, benar-benar. Nah, mungkin juga Bapak Ibu sekalian masih awam nih Mbak, masih nggak pernah dengar tentang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha. Biasanya kan RO mendengar ini kita bahasnya EDABU, penonaktifan, gitu-gitu ya Mbak. Dan kali ini topiknya berbeda gitu. Semoga Bapak Ibu hari ini bisa menyimak dan bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja gitu. Mungkin kita langsung next aja, kita kupas satu persatu terkait apa sih Mbak Pita pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan di segmen badan usaha itu. Oke, kita lanjut aja ya, langsung next slide. Oke. Nah, di sini pada slide yang pertama
Monggo Mbak Bella mungkin bisa dibuka dulu. Oke, nih yang pertama, jadi Bapak Ibu kami sudah mengkolektif beberapa pertanyaan yang mungkin juga biasa ditanyakan oleh PIC Badan Usaha terkait pemeriksaan kepatuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan email atau surat cinta dari BPJS Kesehatan, khususnya dari kepatuhan. Nah, ini akan kita kupas tuntas lebih dalam lagi satu persatu terkait apa sih pengawasan dan kepatuhan dari Badan Usaha yang dikirimkan oleh BPJS Kesehatan itu apa sih maksudnya dan tujuannya gitu. Oke, yang pertama nih Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha? Nah, nih, monggo Mbak Pita bisa langsung Terima jelaskan. kasih. Oke, mungkin pertama ketika dapat surat agak kaget ya. Wah, ngapain nih mau diperiksa? Apanya nih yang diperiksa? Apa yang harus disiapkan kayak gitu? Sebenarnya nggak usah bingung ya, karena di situ seperti yang tadi disampaikan Pak Roy di awal, sebenarnya untuk tujuannya hanya untuk penyesuaian data. Jadi karena di situ melalui bidang lain masih belum clear untuk data yang disampaikan ke kami, akhirnya di situ dilimpahkan pada fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Nah, di situ sesuai definisi yang ada di slide ini, untuk pengawasan kepatuhan sendiri sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara, baik itu dalam segmen pendaftarannya, penyampaian datanya, ataupun pembayaran iurannya, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan kepatuhan sendiri, itu adalah kegiatannya, atau secara teknis, yaitu serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan keterangan atau informasi, serta mengolah data. Nah, oleh karena itu, biasanya kita pasti minta data nih dari Bapak Ibu sekalian, data perusahaan, baik itu data karyawan secara lengkap, seluruh karyawannya, data karyawan dari BPJS Kesehatan maupun data karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di situ kita lakukan pemadanan data agar data yang dilaporkan itu sesuai, seperti itu. Nah, kemudian hal tersebut juga merujuk dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada bagian ketiga. Seperti yang ada pada slide, salah satu kewenangan BPJS Kesehatan yaitu menagihkan pembayaran iuran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, nah kemudian mengenakan sanksi administrasi untuk badan usaha yang belum patuh ya istilahnya, masih belum patuh entah itu dalam pendaftaran maupun penyampaian data atau pembayaran iuran. Kemudian melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam pembayaran iuran atau pemenuhan data maupun pendaftaran peserta. Seperti itu. Kita bisa next slide ya, Mbak Bella. Mbak Bella mungkin masih mute. Oke, cek. Iya, benar banget. Tadi yang di pertanyaan 1 ya Mbak Pita udah menjelaskan terkait apa sih fungsi dari pengawasan dan kepatuhan ya, dan apa aja sih yang hal-hal apa aja sih yang biasa dikirimin surat cinta maupun secara daring, email atau secara bersurat kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari belum patuhnya di pendaftaran, Bapak Ibu sekalian memiliki usaha yang sudah memiliki izin tapi belum mendaftarkan, maka nanti dari kepatuhan akan melakukan sosialisasi kepada para PIC badan usaha untuk segera mendaftarkan badan usaha di BPJS Kesehatan. Begitu ya Mbak Pita, salah satu contohnya. Ya, oke. Kita langsung next ke pertanyaan kedua terkait landasan hukum atau regulasi apa aja yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan. Monggo Mbak Pita. Oke, nah di sini untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan itu sendiri bukan kita jalankan tanpa adanya landasan hukum atau regulasi. Nah di sini ada cukup banyak sih Bapak Ibu sekalian untuk regulasinya ya. Mungkin nanti secara detailnya bisa di search sendiri, googling. Nah ini di sini kita sampaikan secara ringkasnya saja, yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, kemudian Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di sini ada perpres kalian. Pada tahun 2018 ada Perpres 82, kemudian perubahan pertama pada tahun 2019 yaitu Perpres 75, kemudian Perpres 64 tahun 2020 itu perubahan yang terakhir ya, belum terakhir ya, yang terakhir kita dapatkan tentang jaminan kesehatan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja yang belum patuh. Nah, ada juga Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, Perdi Nomor 43 tentang petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan, serta yang terakhir terkait Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang integrasi pengawasan kepatuhan. Nah, di sini untuk integrasi, kenapa kita menggunakan peraturan tersebut? Karena
untuk fungsi pengawasan sendiri itu kita tidak berjalan sendiri, yang mana data-data yang kita dapatkan itu merupakan pelimpahan dari bidang-bidang terkait. Jadi sebelum masuk ke pengawasan atau pemeriksaan ini, pasti dari Bapak Ibu sekalian, dari perusahaan Bapak Ibu sekalian sudah pernah ada konfirmasi atau ada interaksi dengan bidang-bidang yang sebelumnya, kemudian baru dilimpahkan ke kami. Seperti itu, Mbak Bella. Oke, bisa next ya? Ya, oke. Langsung aja kita next ke pertanyaan ketiga, Mbak Pita. Siap. Oke, untuk pertanyaan ketiga, silakan Mbak Bella. Mbak Bella. Oke, ini Ya. maaf Mbak Pita, ini jaringan saya. Ini mungkin bisa dijelaskan aja untuk. Oke. Untuk sasaran dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sendiri. Nah, di sini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, di situ kan menyebutkan adanya sanksi administrasi untuk badan usaha yang belum patuh. Nah, di situ adalah salah satu sasaran dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan itu sendiri. Nah, sebenarnya sasaran dari kegiatan pemeriksaan itu adalah agar pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran menaati kewajibannya agar hak-hak pekerja terlindungi dan dari program kepesertaan jaminan sosial itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu ya, negara kita kan negara demokrasi nih. Jadi semua peraturan yang ada itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Nah, dari pekerja untuk pekerja, seperti itu, Mbak Bella. Ya. Oke, terima kasih Mbak Pita untuk penjelasannya terkait apakah sasaran dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan itu ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 bahwa negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang menaati kewajiban agar hak-hak pekerja terlindungi dalam program kepesertaan jaminan sosial. Begitu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat Mbak Pita. Iya. Oke, di sini belum keganti. Oh iya Kak? Belum. Belum. Sudah Kak? Sudah Kak? Halo? Iya, sudah. Mungkin bisa di next aja Mbak Pita? Ya, bisa. Oke, langsung aja ya. Untuk yang keempat, di sini siapakah yang dimaksud dengan pemberi kerja atau yang menjadi objek dari pengawasan pemeriksaan? Nah, yang kita tahu, objek dari pengawasan dan pemeriksaan itu adalah para pemberi kerja, bukan penyelenggara negara. Nah, sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, di sini menyatakan bahwa pemberi kerja itu ada 3 jenis ya. Di situ menyatakan bahwa orang, persekutuan, atau badan yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Kemudian yang kedua, yang menjalankan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Jadi meskipun di situ perusahaan asing, tapi dia yang berkedudukan di Indonesia dan mempekerjakan orang Indonesia, itu wajib diikut sertakan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Oke. Halo Mbak Pita, suara saya kedengeran? Ya, oke. Siap. Jadi seperti yang saya jelaskan sama Mbak Pita, bahwa siapa aja sih pemberi kerja yang menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang harus mendaftarkan di BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri dan dalam perusahaan bukan miliknya, dan yang terakhir adalah orang persekutuan atau badan hukum yang berada di luar di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Oke, kita next ke pertanyaan kelima Mbak Pita. Oke, siap. Nah, ini ada berapa sih jenis pemeriksaan kepatuhan yang ditujukan kepada pemberi kerja atau badan usaha? Nah, ini kan baik melalui email atau melalui surat. Nah, ini apa aja sih Mbak jenisnya nih? Boleh dijelasin ya? Oke, nah di sini untuk
pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan sendiri, di situ ada 3 jenis nih, ada 3 segmen. Yang pertama di situ ada pendaftaran kepesertaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 111 Tahun 2013. Di situ ada kepatuhan pendaftaran kepesertaan. Jadi untuk pemeriksaan pendaftaran kepesertaan ini ditujukan bagi badan usaha yang masih belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Jadi belum mendaftarkan badan usahanya, belum mendaftarkan karyawannya seperti itu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan penyampaian data. Nah, pemeriksaan penyampaian data ini meliputi pendaftaran kepesertaan dan juga penyampaian gajinya. Nah, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 24 tahun 2011, dalam melakukan pendaftaran, pemberi kerja wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar. Jadi semua data yang disampaikan ke kita mohon disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada pemeriksaan pembayaran iuran. Nah, pasti pada ini ya, kalau udah pembayaran iuran gini udah langsung, wah iya nih pembayaran iuran sebelum tanggal 10 seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan pembayaran iuran pastinya kita tujukan bagi badan usaha yang masih belum patuh dalam pembayaran iurannya sesuai pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 24 2011 seperti itu. Ya, benar banget nih Mbak Vita. Jadi yang pertama ya tadi segmen pendaftaran kepesertaan di mana mungkin Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya sebelum registrasi yang hari ini sudah ikut ini pasti sebelumnya mungkin pernah kami kirimkan surat cinta gitu ya terkait untuk sosialisasi untuk registrasi badan usahanya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian sudah taat dengan regulasi yang ada. Dan juga yang kedua terkait penyampaian data, ini yang seperti dikatakan oleh Mbak Pita, kesesuaian yang ada di lapangan dan juga yang ada di sistem kami. Dan terakhir ada pembayaran iuran, yaitu kepatuhan dari Bapak Ibu sekalian di badan usaha untuk patuh dalam melakukan pembayaran iuran badan usaha gitu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, saya percaya semua yang ada di sini patuh semua ya dalam pembayaran iuran setiap bulannya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6, Mbak Pita. Oke, siap. Nah, di sini pertanyaan ke-6. Nah, ini nih, dalam kondisi yang bagaimana sih badan usaha dinyatakan patuh pendaftaran? Nah, monggo Mbak Pita bisa jelaskan supaya Bapak Ibu lebih paham. Iya, seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya, di situ udah ada undang-undangnya, ada perpresnya. Nah, di situ dikatakan badan usaha itu patuh pendaftaran pastinya jika badan usaha telah mendaftarkan badan usahanya, mendaftarkan diri badan usahanya dan mendaftarkan pesertanya, seluruh pesertanya wajib didaftarkan. Jika badan usaha telah melakukan hal tersebut dengan eviden yang ada, maka badan usaha bisa dinyatakan patuh. Seperti itu. Nah, di situ kan untuk badan usaha itu ada beberapa jenis ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan di Perpres nomor 11 itu, ada pemberi kerja badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti itu. Kemudian ini pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja paling lambat 1 Januari. Jadi all segmen, semua badan usaha yang bergerak di bidang usaha dan mempekerjakan karyawan wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan secara kolektif, yaitu di bawah naungan perusahaannya seperti itu. Jadi punya entitas ya, punya akun seperti itu, Mbak Bella. Ya, benar-benar. Benar. Jadi untuk segala badan usaha yang sudah memiliki izin, entah dan juga sudah memiliki legalitas badan usaha dan juga mempekerjakan pegawai, maka memang wajib untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan di segmen TPO atau pekerja penerima upah sesuai juga dengan Perpres nomor 82 ya Mbak Pita. Betul. Bahwa pemberi kerja dan pekerja wajib untuk mendaftarkan di BPJS Kesehatan dan membayarkan iuran begitu. Oke. Next lagi Mbak Pita ke pertanyaan ke-7 karena saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sangat patuh dengan regulasi yang ada. Oke, di nomor ke-7 nih, dalam kondisi yang bagaimana sih Mbak Pita badan usaha ini dinyatakan patuh penyampaian data? Nah, ini yang di segmen kedua yang tadi disebutkan Mbak Pita. Monggo Mbak Pita. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Bella. Untuk patuh penyampaian data. Nah, penyampaian data ini ada beberapa segmen seperti yang tadi telah disampaikan ya. Yang pertama patuh untuk mendaftarkan seluruh karyawannya. Nah, biasanya karyawan sebelum masuk ke perusahaan itu kan pasti ada yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan seperti yang ada pada slide ya. Ada yang mungkin memang belum terdaftar sama sekali.
Ada yang sebelumnya sudah terdaftar di akun keluarganya, misal anak dari pekerja atau suami atau istri dari pekerja seperti itu. Sebelumnya punya mandiri ada juga, atau ada juga yang sebelumnya sebagai penerima bantuan iuran atau yang kita sebut biasanya PBI, baik APBN maupun APBD. Nah, masih banyak sih segmen lain, segmen kepesertaan dari peserta-peserta pekerja tersebut seperti itu. Nah, kalau pekerja tersebut sudah masuk di perusahaan atau sudah bekerja, maka pekerja tersebut memiliki kewajiban dan memiliki hak untuk menjadi peserta dari perusahaan, seperti itu. Nah, kenapa kita katakan memiliki hak dan kewajiban untuk dialihkan? Karena pekerja tersebut merupakan pekerja penerima upah yang mendapatkan gaji. Nah, sesuai regulasinya kan kalau sudah dapat gaji, status kepesertaannya sudah beda nih. Beda sama yang tadinya mandiri, sama yang tadinya PBI, seperti itu Mbak Bella. Ya, benar-benar. Terima kasih Mbak Pita untuk penjelasannya. Nah, jadi misalnya nih, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ketika menambahkan pegawai melalui Dabu, kemudian keterangannya PBID atau jam kesda. Nah, makanya di situ kami sebagai RO mensosialisasikan bahwa untuk melakukan pengunduran diri PBID supaya apa? Supaya PBID-nya atau jaminan jam kesda pemberi bantuan iurannya itu bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan gitu Bapak Ibu sekalian, karena kan sesuai regulasi yang disebutkan oleh Mbak Pita bahwa jika sudah mendapatkan gaji maka wajib untuk dialihkan ke segmen badan usaha atau segmen PPU. Begitu ya Mbak Pita? Betul sekali. Ya, oke. Next ya. Ya, next ke pertanyaan ke-8. Ya. Kita masih yang ke-7 ini Mbak Bella. Oh iya, di pertanyaan ke-7 ada 2 poin nih. Nah, nih dalam kondisi yang bagaimana badan usaha dinyatakan patuh penyampaian data. Nah, ini gimana nih Mbak Pita? Oke, nah ini kenapa ya yang ke-7 kok ada 2 nih anaknya? Karena untuk penyampaian data sendiri seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bukan hanya pada pendaftaran karyawannya, tapi juga pada penyampaian datanya, penyampaian data karyawan maupun data gaji. Nah ini mungkin yang sering ada lupa ya, karena memang banyak banget data yang harus disesuaikan. Di sini penyampaian data juga ada di penyampaian data gaji, yang mana gaji yang harus yang dipotongkan oleh perusahaan yaitu dengan persentase 4:1. Kemudian data gajinya harus sesuai dengan data gaji real. Setiap tahun kan kita pasti ada nih perubahan UMK. Nah, itu mungkin biasanya ada kelupaan untuk update UMK-nya, atau mungkin ada karyawan yang ada naik turun nih gajinya, promosi gitu ya, ternyata belum diupdate. Nah, Bapak Ibu sekalian kita harapkan untuk selalu menyampaikan datanya dengan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Baik itu nanti ada pengurangan penambahan karyawan, ataupun di situ ada naik turun gaji ya, ada promosi, ada mutasi. Nah, kadang itu udah dipindah ke cabang lain, ternyata masih belum dialihkan. UMK-nya masih ikut yang lama seperti itu. Iya, mungkin untuk yang penyampaian data gaji seperti itu. Oke. Baik, benar-benar. Jadi memang tugas PIC ini juga harus ini ya Mbak, teliti juga ya, supaya apa yang disebutkan Mbak Pita tadi itu terkait laporan data gaji ini bisa sesuai dengan yang ada di lapangan saat ini juga gitu ya Mbak Pita. Iya benar Mbak Bella. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, nih kemudian nih di segmen yang ketiga tadi itu terkait patuh pembayaran iuran ini dalam kondisi yang gimana sih Mbak Pita, badan usaha atau perusahaan ini? Iya. Oke, jadi di sini dalam kondisi yang bagaimana sih badan usaha dinyatakan patuh pembayaran iuran? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 2011 Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS. Yang pastinya persentasenya harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Yang 4% dari perusahaan, yang 1% dari karyawannya. Nanti kalau misalkan ada keluarga tambahan, karyawannya nambah 1% lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung
jawabnya kepada BPJS. Yang mana kita tahu untuk pembayaran iuran sebelum tanggal 10 pada setiap bulannya. Nah, kalau badan usaha sudah melakukan pembayaran rutin sebelum tanggal 10, nah itu bisa dinyatakan patuh. Nah, selain dinyatakan patuh, pastinya kan di situ ada ini ya, nilai plus ya untuk baik itu perusahaan maupun untuk karyawannya bisa digunakan. Terus kemudian kalau misal rawat inap nggak ada denda diagnosa rawat inap seperti itu. Jadi ada beberapa kemudahan yang bisa diterima kalau misalkan sudah patuh pembayaran iurannya. Seperti itu, Mbak Bella. Ya, benar banget ini. Jadi terkait pembayaran iuran, mohon untuk diingat lagi Bapak Ibu sekalian jika lupa ya bahwa pembayaran iuran badan usaha dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Nah, itu setiap bulan juga biasanya ada ini nih, ada promo cashback jika bayar di marketplace gitu Bapak Ibu. Oke, next ke pertanyaan ke-9, Mbak Pita. Oke. Nah, ini dia. Monggo Mbak Bella. Nah, pertanyaan ke-9, bagaimana mekanisme pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha? Nah, ini alurnya gimana sih Mbak Pita supaya bisa sampai ke badan usaha nih? Oke, siap. Nah, di sini mungkin ngelihat bagannya wah agak panjang ya, tapi kita persingkat aja sesuai dengan alur yang ada biar lebih mudah dipahami. Jadi, sebelum kita lakukan pemeriksaan seperti yang kita sampaikan tadi, kita ada namanya pelimpahan badan usaha dari bidang terkait. Kita ada kaitannya dengan 3 bidang yang ada. Ada bidang kepesertaan itu untuk penyampaian data. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian pasti menerima surat pemutakhiran data. Nah, surat pemutakhiran data ini bertujuan untuk penyesuaian data juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misal di pemutakhiran data ini tadi sudah clear, dari pihak kepesertaan tidak akan dilimpahkan pada kepatuhan. Jadi di situ kalau misal dimutakhirkan datanya di kepesertaan sudah sesuai, dia akan lolos nih. Tapi kalau misalkan datanya masih belum sesuai atau belum ada tanggapan, nah itu biasanya akan dilimpahkan ke kami. Kemudian dari bidang ini ya teman-teman dari relationship officer. Nah itu untuk perusahaan yang sudah di-canvassing untuk mendaftarkan badan usaha dan karyawannya, tapi masih belum daftar juga. Nah akhirnya itu harus dilimpahkan ke kepatuhan untuk nanti bisa ditindaklanjuti, diperiksa sampai patuh. Nah ketiga ada dari bidang keuangan. Nah, bagi badan usaha yang masih menunggak, lupa membayarkan iuran, kemudian biasanya tiap bulan ada nih pemberitahuan dari bidang keuangan. Nah, ketika di situ masih belum terbayarkan juga, nah akhirnya dilimpahkanlah pada kami. Setelah pelimpahan, kami melakukan mapping nih, membuat jadwal untuk pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan baik itu pemeriksaan kantor atau pemeriksaan melalui media telekomunikasi seperti yang tadi disampaikan, pemeriksaan email ya. Kemudian kalau misalkan di pemeriksaan email atau kantor tidak datang, bisa jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan lapangan seperti itu. Nah, kita lanjut dari yang pemeriksaan kantor dulu atau pemeriksaan email. Setelah kemudian badan usaha hadir atau memberikan data konfirmasi, kemudian kita lakukan verifikasi data. Nah, 3 hari kemudian laporan hasil pemeriksaan keluar nih. Laporan hasil pemeriksaan sementara bersamaan dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang kita emailkan pada masing-masing badan usaha. Nah, kemudian di situ kan biasanya pasti ada yang ada selisih, belum terdaftar, atau mungkin gajinya belum sesuai, seperti itu. Ada pula yang sudah patuh atau sudah sesuai. Nah, muncullah laporan hasil pemeriksaan akhir. Kalau sudah patuh dikatakan patuh, kalau belum patuh itu nanti di situ akan diproses sesuai dengan SLA atau regulasi yang ada pada PP nomor 86 tahun 2013. Seperti itu Mbak Bella. Ya, benar-benar. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti pernah sebelum mendaftar kan pasti RO-nya pernah melakukan sosialisasi dulu ya Mbak Pita, bisa lewat telemarketing atau langsung datang ke lapangan. Nah, namun ketika mungkin dirasa agak berbelit dan susah untuk mendaftar, maka memang dari RO sesuai dengan SLA atau regulasi kami akan melimpahkan ke bagian kepatuhan, yaitu ada Mbak Pita dan juga nanti Mbak Pita yang akan melakukan kunjungan seperti yang tadi Mbak Pita bilang, atau melalui email atau telemarketing, atau juga surat cinta yang bisa dikirimkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Oke, next question Mbak Pita yang ke-10. Oke.
Nah, ini gimana sih implementasi sanksi ketidakpatuhan badan usaha sesuai peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013? Ini gimana sih Mbak implementasi sanksinya? Nah, oke. Nah, tadi kan kita sampaikan ya, ada di depan tadi kalau misalkan sudah ada ini ya, final report ya, dia patuh atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan ternyata belum patuh, itu akan dilanjutkan pada sanksi ketidakpatuhan sesuai dengan PP 86, di mana di sini setelah adanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, itu akan terbit yang namanya teguran tertulis 1, diberikan untuk jangka waktu 10 hari setelah surat pemberitahuan itu diterima, seperti itu. Nah, kemudian kalau ternyata masih belum patuh juga ini, kita kan monitoring terus ya. Jadi dari data perusahaan tadi kita cross check, kita tunggu konfirmasi, kita confirm ke PIC seperti itu. Ternyata masih belum patuh nih. Nah, kalau belum patuh itu diberikan sanksi teguran kedua. Nah, sesuai dengan pasal 6 PP 86. Ternyata setelah teguran kedua, kita konfirmasi masih belum ada konfirmasi positif. Nah, dia masuk ke denda administrasi 0,1%. Nah, itu kayak gimana sih denda administrasi gitu ya. Nah, untuk denda administrasi 0,1 itu badan usaha wajib membayarkan denda administrasi 0,1% dari iuran yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, itu untuk jangka waktunya 30 hari sejak berakhirnya teguran kedua. Jadi lebih panjang nih jangka waktunya. Tapi kalau ternyata setelah denda administrasi masih belum patuh juga, sudah 1 bulan ya di sini untuk ininya, jangka waktunya, ternyata masih belum patuh. Nah, di situ masuk ke sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Nah, di situ BPJS Kesehatan mengusulkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik kepada pemerintah yang menangani pelayanan publik tersebut. Jadi kita ajukan pada dinas-dinas terkait, seperti itu. Nah, ini seperti yang di bawah ini ada keterangannya. Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai pasal 6 ayat 2 PP 86. Nah, kalau untuk sanksi tidak mendapat pelayanan publik dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, Pemda, provinsi, dan Pemda kabupaten kota atas permintaan BPJS. Jadi kalau untuk tidak mendapatkan pelayanan publik itu memang bukan ranah dari BPJS Kesehatan, tapi kita memiliki wewenang untuk mengusulkan sesuai dengan eviden dan juga sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada. Seperti itu. Ya, benar. Terima Ya. kasih Mbak Tita. Jadi yang pertama ada teguran tertulis pertama, kedua hingga nanti denda administratif dan tidak mendapatkan pelayanan publik seperti yang sudah Mbak Tita jelaskan gitu. Nah, oke. Mungkin kita next dulu ke pertanyaan ke-11 dan juga sambil saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisikan link absensi, mengisi absensi di link absensi yang saya kirimkan di chat. Juga nanti di akhir segmen pertanyaan tanya jawab ini kami akan membuka tanya jawab. Silahkan tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, monggo. Jika malu-malu bisa bertanya aja lewat kolom chat atau nanti ada fitur raise hand, bisa open cam dan unmute aja. Oke, ini menuju pertanyaan hampir terakhir ke yang ke-11. Jenis pelayanan publik apa saja yang bisa dibekukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, Pemda provinsi, dan Pemda kabupaten kota atas ketidakpatuhan badan usaha? Nih, monggo Mbak Tita bisa jelaskan sesuai dengan. Oke. Nah, sesuai dengan regulasi yang telah kita sampaikan di awal tadi, di situ yang terakhir ada sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Nah, apa aja sih pelayanan publik yang bisa dibekukan oleh dinas terkait? Salah satunya di situ ada perizinan terkait usaha. Jadi kalau badan usahanya masih belum beroperasi atau masih mengajukan izin usaha dan ternyata belum mendaftarkan diri dan karyawan pada BPJS, itu izin usahanya bisa jadi tidak terproses, seperti itu. Nah, kemudian izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek. Nah, lalu ada izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Nah, untuk mempekerjakan tenaga kerja asing kan pastinya harus ada izin nih dari dinas terkait. Nah, di situ nanti bisa di cross check untuk kepesertaan BPJS Kesehatannya sudah sesuai atau belum. Kemudian ada izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Nah, mungkin untuk izin perusahaan penyedia jasa, itu kan juga
butuh izin dari dinas-dinas tertentu untuk operasional perusahaannya. Dan yang terakhir ada izin mendirikan bangunan. Nah, IMB ini juga pastinya sangat diperlukan oleh perusahaan. Di situ untuk saat ini juga akan di-cross-check dengan kepesertaan BPJS-nya, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Seperti itu, Mbak Bella. Baik, baik. Nah, jadi memang dari Kepatuhan juga bekerja sama dengan Kejaksaan juga ya Mbak Prita dan juga dari Disnaker gitu ya. Oke, Iya. next ke pertanyaan ke-12. Oke. Nah, nih, oke, ini nih yang mungkin Bapak Ibu sekalian dari Badan Usaha belum tahu terkait apakah ada sanksi pidana atas ketidakpatuhan badan usaha. Jika ada, bagaimana penerapannya sesuai regulasi yang berlaku. Nah, ini gimana nih Mbak Pita? Karena kan banyak juga badan usaha yang masih bandel dan kekeh merasa tidak perlu dan tidak butuh gitu untuk daftar di BPJS Kesehatan. Padahal sudah kami jelaskan dan sosialisasi bahwa sesuai regulasi yang ada wajib didaftarkan gitu. Tapi mereka tetap kekeh aja gitu. Nah ini. Iya, Mbak Bella, benar-benar. Oke. Nah, pada dasarnya kan untuk BPJS Kesehatan sendiri, memang kalau misalkan kita nggak sakit, seakan-akan kayak tidak membutuhkan ya Bapak Ibu sekalian. Padahal sebenarnya meskipun kita nggak sakit, kita di situ ada yang namanya kunjungan sehat. Jadi tetap bisa digunakan untuk ini ya apa namanya untuk memonitoring kesehatan sendiri kayak gitu. Nah, ternyata selain adanya sanksi administrasi, di sini juga ada sanksi pidana ketidakpatuhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 2011 memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban pemberi kerja untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dan menyetorkannya kepada BPJS serta wajib untuk membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Pelanggaran atas norma tersebut diatur pada pasal 19 ayat 1 dan 2 dan dapat diancam pidana penjara 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Nah, di sini lebih jelasnya ada di 2 kolom di bawahnya, ada pasal 55 yang menyatakan pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Kemudian di pasal 19 ayat 1 dan 2 itu pemberi kerja wajib, ini memberikan kewajibannya ya, kewajiban dari pemberi kerja untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan. Kemudian membayarkan dan menyetorkan iuran kepada BPJS Kesehatan. Seperti itu. Nah, oke Mbak Pita. Jadi sesuai dengan pasal 55 dan pasal 19 ayat 1 dan 2 yang sudah dijelaskan oleh Mbak Pita. Jadi ada ancaman pidana penjara ya. Nah, ini agak serem ya Mbak Pita ya. Jadi ya semoga Bapak Ibu sekalian tetap patuh gitu karena ini juga kesehatan juga enggak buat kita gitu, tapi untuk Bapak Ibu juga gitu yang merasakan manfaatnya. Nah, betul. Bahkan bisa untuk keluarga ya Mbak Bella ya. Kalau misalkan di perusahaan kan bisa mengcover anggota keluarga juga. Seperti itu. ya benar banget Mbak Pita. Jadi lebih terjangkau juga ya untuk iurannya tiap bulan gitu Mbak Pita. Karena kan kalau misalnya di segmen PPO atau pekerja penerima upah nih Bapak Ibu, kalau misalnya lupa itu sudah menanggung 5 anggota keluarga. Untuk pegawai, istri, suami, dan 3 orang anak. Nah kalau misalnya mandiri itu kan per kepala masih bayar sesuai dengan plafon atau kelasnya Mbak Pita. Betul, tiap kepala ya Mbak Bella ya, satu persatu harus dibayarkan kalau mandiri. Ya, benar banget. Nah, oke. Ini apakah masih ada next question atau langsung aja kita next ke segmen tanya jawab nih Mbak Pita? Ini cuma ada sedikit kesimpulan Mbak Bella, kita coba ya. Boleh. Nah, di sini dari sekian presentasi yang ada, kemudian apa sih sebenarnya alasannya kenapa sih kok harus ikut JKN KIS kayak gitu. Nah, di sini ada 3 poin, cukup 3 poin aja. Di sini ada protection, sharing, dan compliance. Protection karena biaya kesehatan saya dan keluarga dijamin oleh yang sehat, terutama yang berbiaya mahal. Jadi kita bisa memanfaatkan JKN KIS ini bahkan untuk penyakit kronis. Kemudian sharing, saya sekeluarga ikut membantu masyarakat yang sakit dan saya bisa tetap sehat kayak gitu. Nah, compliance pastinya kita sebagai warga negara harus taat hukum, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Seperti itu Mbak Bella.
Ya, benar nih. Jadi apa sih yang mengapa wajib menjadi peserta JKN? Yang pertama ada proteksi, yang kedua sharing, di mana kita ikut gotong royong membantu masyarakat yang lain, gitu ya. Dan juga yang terakhir compliance atau saya dan keluarga taat sebagai warga negara, gitu. Oke, ini Pak Roy tiba-tiba udah on cam, mungkin ada yang mau disampaikan nih Pak Roy atau mau ditanyakan? Oh, hilang lagi Mbak Vita. Enggak. Tanya ini aja, ada pertanyaan atau enggak? Ya. Ada itu di kolom chat ada pertanyaan tuh. Ya, mungkin kita langsung ke next segmen aja. Untuk sesi tanya jawab, seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya, monggo bisa open cam aja atau raise hand, nanti akan saya panggil. Mungkin kita ke pertanyaan di kolom chat dulu kali ya Mbak Pita, karena ini ada satu yang menanyakan dari Ibu Cindy Yulia. Jadi bertanya, ada beberapa karyawan baru ketika mendaftarkan BPJS ternyata sudah terdaftar dengan fasilitas PBI. Tetapi ketika saya tanyakan ke yang bersangkutan tidak merasa terdaftar dan belum memiliki kartunya juga. Nah, jadi ketika mau mendaftarkan, menambahkan di EDABU mungkin Mbak Pita maksudnya, tapi satu-satu PBI, dan ketika informasi ke yang bersangkutan, itu yang bersangkutannya tidak merasa bahwa dia mendapatkan bantuan iuran. Nah, gitu Mbak Pita. Nah, monggo mungkin bisa dibantu. Langsung aja ya mungkin. Oke, terima kasih Ibu Cindy, selamat siang. Oke, untuk kepesertaan PBI, nah di sini memang ini salah satu keuntungan ketika kita melakukan pemeriksaan penyampaian data Ibu. Jadi akhirnya kita tahu nih sebenarnya dia sudah pernah terdaftar atau belum kayak gitu. Nah, ketika kita tahu ternyata dia PBI, terus loh kok selama ini nggak tahu ya kalau ternyata udah kedaftar, katakan seperti itu. Biasanya memang untuk kepesertaan PBI itu kan memang data dari Dinas Sosial kemudian diproses oleh BPJS Kesehatan dan disampaikan kepada peserta yang bersangkutan. Cuma untuk penyampaiannya kadang di situ mungkin masih ada kendala Ibu, jadi nggak sampai ke tangan pesertanya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata beliaunya PBI dan sekarang bekerja, statusnya sebagai pekerja, berarti memang harus dialihkan menjadi segmen PPU atau menjadi pekerja tadi. Nanti tinggal disesuaikan aja PBI-nya APBD atau APBN. Pasti di situ kan muncul ya ketika mau dicek. Kalau PBI APBN nanti langsung aja dialihkan melalui EDABU. Nah, kalau ternyata PBI-nya APBD, nah itu nanti pakai form. Ada form pengunduran diri dari kepesertaan PBI, kemudian ada kolom 37 yang dilengkapi dan dikirimkan ke email kepesertaan badan usaha Ibu. Yang ini ya, kcmalang@premi. Nah, itu nanti bisa dikirimkan di situ untuk kemudian bisa dimasukkan ke akun badan usaha. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Ya, benar-benar. Terima kasih Mbak Pita. Jadi, untuk dialihkan ke segmen PPU, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Pita tadi, untuk Ibu Cindy, bahwa yang bersangkutan bisa mengisikan form pengunduran diri PBID atau Jamkasda, supaya nanti dibantu tim kepesertaan untuk bisa dialihkan ke segmen PPU atau pekerja penerima upah. Karena sesuai dengan peraturan Presiden tadi, bahwa setiap pekerja yang sudah memiliki gaji dan pemberi maupun pekerjanya wajib mendaftarkan dirinya di BPJS Kesehatan segmen PPU. Oke, thank you Mbak Pita dan semoga jawabannya untuk Ibu Cindy Yulia sudah jelas. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Baik, ini pertanyaannya terkait punishment nih Mbak Pita. Harus diimbangi juga dengan reward. Apa bentuk reward bagi BU dengan kategori tertib atau patuh? Hal ini selain sebagai penghargaan atau benefit bagi BU yang tertib atau patuh, dan juga memotivasi badan usaha yang belum tertib dan atau patuh. Nah, mungkin ini mau minta di-review lagi nih Mbak Pita terkait yang sudah tadi kita baca. Monggo, terima kasih untuk pertanyaannya. Mbak Pita bisa dibantu. Iya, terima kasih untuk, mohon maaf ya Bapak atau Ibu yang di sini atas namanya hamba Allah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini benar, untuk ada punishment pasti ada reward-nya juga. Nah, punishment-nya seperti yang telah kita sampaikan di depan. Nah, untuk reward-nya sebenarnya banyak reward yang bisa kita terima kalau sudah patuh. Yang pertama biasanya untuk baik itu pengurusan izin atau mungkin di situ katakan ada dari entah itu dia bergerak di bidang klinik atau di bidang kesehatan ya, medis, rumah sakit seperti itu, atau mungkin di situ di bidang lain ya, biasanya itu dia membutuhkan yang namanya sertifikat kepesertaan. Nah, sertifikat kepesertaan ini juga cukup dibutuhkan oleh badan usaha, baik itu untuk pengurusan usahanya, untuk kerjasama seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dinyatakan patuh, maka badan usaha bisa mengajukan sertifikat kepesertaan.
Nah, sertifikat kepesertaan itu bisa diajukan pada teman-teman, nanti dibantu ya sama teman-teman relationship officer untuk pengajuannya. Kemudian sertifikat tersebut bisa terbit atas dasar hasil pemeriksaannya. Jadi kalau sudah patuh, kita bisa menerbitkan sertifikat tersebut, kayak gitu. Nah, reward-nya apa lagi nih? Seperti yang tadi Mbak Bella katakan ya, untuk pembayaran iuran saat ini banyak banget nih yang namanya kayak diskon, kayak gitu-gitu tuh ya Mbak Bella ya. Nah, itu juga bisa didapetin. Terus biasanya kalau misalkan ini ya, ada pelayanan kesehatan atau medical check up kayak gitu, yang menjadi peserta BPJS Kesehatan itu bisa mendapatkan potongan sekian kayak gitu. Nah, bukan hanya ini ya medical check up, bahkan untuk kita have fun, untuk kita salah satunya ada tempat karaoke juga yang udah kerjasama nih langsung dari Pak Roy nih yang udah langsung ini ya bekerja sama, ada PKS-nya juga, ada dari karaoke, tempat makan seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Dengan menunjukkan kartu BPJS Kesehatan, di situ bisa mendapatkan potongan harga atau paket hemat ini Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Happy banget ya Mbak dengernya, saya jadi merasa senang juga nih udah join BPJS Kesehatan ya. Nah, bener-bener. Jadi selain itu juga mungkin dari sisi gotong royong juga nih menurut saya bahwa ketika kita ikut di segmen BPJS Kesehatan ini di segmen PPU, kita juga ikut gotong royong dalam dari iuran gitu. Nggak mungkin ya dalam satu tahun misalnya Bapak Ibu ini iuran 10 juta gitu. Ketika rawat inap harus mengeluarkan 50 juta. Itu kan nggak tiba-tiba ditarik dari iuran Bapak Ibu sendiri ya. Karena itu ya bener Mbak Bita. Jadi sudah dari iuran semuanya seluruh Indonesia. Jadi kita ini sistemnya gotong royong Bapak Ibu. Jadi pasti senang banget rasanya. Untuk saya sendiri saya happy sih bisa ngebantu untuk peserta-peserta lain gitu. Dan juga tadi tuh gimana Mbak Bita? Dan yang paling berharga banget reward-nya ya Mbak Bella, semoga aja sih insya Allah kita sebagai peserta BPJS Kesehatan bisa lebih sehat Mbak Bella. Jadi di situ kita bisa benar-benar membantu untuk yang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, mungkin untuk Mbak Bella juga dan Bapak Ibu sekalian, daripada kita yang sakit, mending kita bisa membantu yang sakit, kayak gitu sih. Betul, sesuai dengan ini ya, tema kita ya, gotong royong dan semua tertolong, sesuai dengan yang ada di background virtual Mbak Pita tuh. Oke, semoga ya. Ya, dan juga Bapak Ibu sekalian tadi seperti ada diskon-diskon promo, itu beneran Bapak Ibu. Nanti kita juga akan kerjasama mungkin ya membuat PKS dengan bioskop nih, di mana bioskop ntar lagi buka nih, monggo Bapak Ibu, tempat karaoke juga nih Bapak Ibu. Oke, kita mungkin langsung aja ke pertanyaan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Di luar topik ini juga nggak apa-apa deh Bapak Ibu yuk, jangan malu-malu yuk. Monggo Bapak Ibu, dari kolom chat atau mau langsung raise hand aja di reaction. Di kolom chat ada saya Mbak Bella. Iya, akhirnya ada yang bertanya. Monggo Ibu bisa langsung ditanyakan. Saya Bu Irma dari PT Adibuana. Ya. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Ini yang mau saya tanyakan. Selamat siang Mbak Pita. Ya, saya mau menanyakan, ini dari pihak pekerja Mbak. Misalnya, ini tidak terjadi sih di tempat kami. Ada pekerja yang belum dimasukkan oleh perusahaannya untuk menjadi anggota BPJS. Apakah dia punya hak untuk meminta atau bagaimana? Iya, Mbak. siap. Siap, itu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Veronica Irmawati. Monggo Mbak Bita, gimana nih? Oke, siap. Jawabannya. Iya, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kita mencoba menjawabnya, Ibu. Jadi di situ setiap peserta perusahaan ya tentunya itu memiliki hak Ibu untuk meminta dimasukkan sebagai kepesertaan badan usaha. Karena di situ kan sudah ada undang-undangnya tadi ya Ibu ya. Di situ ada Perpres juga, Perpres 82 yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pesertanya pada BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan beliaunya ternyata masih belum terdaftar BPJS, itu bisa Ibu untuk melaporkan, bisa ke Dinas Ketenagakerjaan, ke Ketenagakerjaan, nanti di situ bisa ditindaklanjuti seperti itu. Karena memang merupakan hak dan kewajiban tadi ya Ibu ya untuk BPJS. Kewajibannya memang membayar iuran, cuma beliaunya juga berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan yang harusnya mereka dapatkan seperti itu.
Itu memang haknya pekerja ya Mbak ya, Betul, dalam Dik. suatu badan usaha. Iya, Oh Ibu, iya, betul. Siap. ya. Betul. Terima kasih Mbak Pita. Iya, terima kasih untuk Terima pertanyaannya, kasih Ibu. Mbak Bella. Ya, iya sama-sama Ibu. Ya, benar ya Mbak Pita, di mana itu adalah hak yang wajib didapatkan oleh pekerja dan juga kewajiban dari pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya di segmen PPU BPJS Kesehatan KC Malang. Di Benar. khusus yang ada di Malang ya, Indonesia, untuk yang di ya. Malang. Seluruh Indonesia maksudnya. Ini kan yang di Malang nih. Nah, Iya. oke. Terima kasih untuk Ibu Irma, semoga jawabannya dimengerti. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Ini di kolom Mungkin chat dari ada kayaknya Mbak Bella. di kolom chat. Iya, Oke, ada dari nih. dari Ibu Rini dari PT HBI ini. Cara mendapatkan sertifikat kepesertaan ini gimana nih? Nah, mungkin ini akan saya bantu jawab ya Mbak Pita, karena kan Siap, siap. ini job desk dari RO ya, Relationship Officer ya. Nah, Siap, terima kasih. baik, Ibu Rini akan saya bantu jawab. Untuk pengajuan cetak sertifikatnya ini bisa mengirimkan hard file atau hard copy-nya ke alamat kantor kami di Jalan Raden Tumenggung Suryo 44 Malang. Nah, apa aja sih berkas yang harus dikumpulkan? Nanti yang pertama ada rekap data seluruh karyawan dan gaji terbaru. Yang kedua ada bukti pembayaran terakhir atau di bulan itu. Misalnya di bulan Oktober mau mengajukan cetak sertifikat, maka pembayaran terakhirnya di bulan Oktober, Ibu. Dan yang ketiga ada surat permohonan cetak sertifikat dari badan usaha yang dilengkapi dengan kop surat badan usaha. Dan yang terakhir ada surat pernyataan permohonan sertifikat kepesertaan JKN-KIS. Di poin 3 dan 4 ini yaitu surat permohonan itu akan dikirimkan formulirnya atau formatnya dari kami dari RO. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan cetak sertifikat, monggo bisa dikontak aja RO-nya. Nanti akan dibantu untuk mengirimkan formulirnya dan juga berkas-berkas apa saja sih yang harus dikumpulkan. Begitu. Oke, dan mungkin menambahkan sedikit ya Mbak Bella. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan pengajuan sertifikat datanya sudah sesuai, nah itu pasti dari tim terkait atau relationship officer pasti di situ akan konfirmasi juga pada kepatuhan. Di situ dikonfirmasi lagi memang sudah patuh atau belum, seperti itu. Ya, benar. Terima kasih Mbak Pita untuk tambahannya. Ya. Mungkin dari Ibu Rini, semoga jawabannya sudah jelas ya Ibu. Nanti kalau misalnya masih bingung, monggo bisa bertanya lagi. Kita next dulu ke question selanjutnya di kolom chat. Ya. Wah, hari ini lagi berasa di surga ini Mbak Pita. Tadi ada pertanyaan tentang ada anak soleh. Semoga selanjutnya nanti ada Putri Soleha ya. Baik. Yang pertama ini dari anak soleh, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, seberapa berpengaruh rekomendasi BPJS Kesehatan terhadap perizinan yang saat ini sudah online seperti OSS RBA? Ini yang kedua, bagaimana jika badan usaha sudah mendapatkan sertif pendaftaran, kemudian bermasalah atau tidak patuh, dan bahkan mendapatkan sanksi? Apakah sertifikat bisa disuspend atau gimana? Terima kasih. Oke, siap. Monggo, Mbak Langsung saya jawab ya Mbak Bella ya. Siap, monggo Mbak Pita. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kita coba menjawab. Seberapa berpengaruh rekomendasi BPJS Kesehatan terhadap perizinan? Sangat berpengaruh, Bapak. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena di situ sudah ada regulasinya. Dan selain itu, kita memang sudah benar-benar bekerja sama dengan perizinan juga. Bahkan kita untuk pemeriksaan lapangan pun kita juga menggandeng dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Bapak. Jadi untuk data kita upayakan ada transparansi data. Jadi kita adakan penyesuaian. Kalau memang BPJS-nya belum sesuai, agar nanti bisa disesuaikan dulu, baru kemudian untuk administrasi atau perizinan bisa menyesuaikan juga seperti itu. Nah, kemudian di sini bagaimana jika ada BU sudah dapat sertifikat, kemudian diperiksa ternyata belum patuh. Nah, seperti itu. Apa sertifikatnya bisa disuspend? Bisa saja. Kenapa? Karena katakan di situ untuk pengajuan sertifikatnya di awal tahun. Di situ di awal tahun ternyata BU-nya memang sudah patuh, jadi sertifikat turun nih. Nah, kemudian kita mengadakan pemeriksaan ada di pertengahan atau mungkin akhir tahun. Ternyata ada, karena kan untuk badan usaha pasti ada keluar masuk karyawan nih Bapak. Nah, ternyata di situ ada karyawan yang belum didaftarkan atau ternyata ada gaji yang pelaporannya belum sesuai kayak gitu. Nah, ternyata nggak patuh nih, jadi harus tetap dipatuhkan dulu, disesuaikan dulu, baru kemudian nanti kalau sudah patuh bisa mengajukan sertifikat kembali seperti itu.
Ya, benar-benar. Dan juga kan sertifikat nih ada ini ya Mbak, jangka waktunya ya. Masa berlaku. Nah, masa berlakunya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika masa berlaku habis, maka harus mengajukan sertifikat lagi. Nah, di situ akan dilakukan pemeriksaan ulang apakah memang sudah sesuai dengan data, dengan sesuai di lapangan atau gimana gitu. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 nih. Selanjutnya dari Mbak, boleh saya tambahkan, Mbak? ada Pak Roy, monggo Boleh Pak Roy. sekali, Pak. Boleh banget Pak Roy, monggo. Oke. Untuk yang dari anak soleh, oke. Jadi yang perlu diketahui juga untuk di Kota Malang, itu di Kota Malang ini ada tim pengawas bersama, di mana ditetapkan menggunakan SK Wali Kota, yang mana di situ untuk timnya ada yang pertama dari Dinas Perizinan di PMPTSP, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari Kepolisian, kemudian dari BPJS Kesehatan, terus kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, dari pengawas Naker, kayak begitu. Jadi tim ini bersatu, kemudian ada usulan dari semisal dari perusahaan yang tanda kutip bandel atau gimana, itu kita langsung akan cross check ke sana. Nah, di situ juga ini kan sudah berjalan nih, mulai Januari kemarin SK dari Wali Kota Malang sudah dibentuk, mulai bisa dijalankan Januari 2021. Nah, ketika nanti di situ ada semisal ada perusahaannya tidak memenuhi kriteria yang dimaksud, bisa langsung dari perizinan, jadi langsung mulai dari dampak lingkungan atau dari segi dampak lingkungan kepada warga sekitar, terus kemudian dari BPJS Tenaga Kerja yang diikutkan jaminan sosialnya ada berapa. Kalau di BPJS TK kan ada berapa? Ada 5 yang baru, tunjangan kehilangan pekerjaan itu ya. Nah, itu di situ apa diikutkan semua atau bagaimana, itu nanti sanksinya langsung di tempat. Jadi kan kita sinergi nih, jadi satu nih, langsung sidak ke lapangan. Nanti kalau dari unsur-unsur sudah ada yang tidak terpenuhi, maka bisa langsung ditetapkan di situ juga. Kayak begitu. Terus kemudian pertanyaan yang di bawah sekalian ya, mumpung saya lagi on air juga, dari Bu Widya, saya izin bertanya untuk kacamata prosedurnya bagaimana dan berapa jumlah yang cover BPJS. Jadi kalau untuk kacamata, ini sifatnya adalah bantuan kacamata, karena mengingat kalau melihat kondisi di lapangan terkait apalagi di perusahaan kan, kacamatanya nggak nyaman ini dari segi kenyamanannya. Jadi di sini sifatnya bantuan. Untuk kelas 3 bantuannya adalah 150.000, kelas 2-nya di 200.000, kelas 1-nya 300.000. Kayak begitu. Jadi kalau cari kacamata yang bermerek Oakley kayak begitu ya jangan harap, pasti cost sharing-nya gede banget, pakai banget, pol lagi kayak begitu ya. Kayak gitu, Mbak Bella, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak Roy untuk tambahannya. Semoga untuk jawaban dari kami untuk tadi yang bertanya anak soleh dan Ibu Widya sudah jelas gitu. Nah, ini Bu Dia masih bertanya lagi nih Pak Roy, untuk prosedurnya apakah bisa langsung ke optik? Nah, ini langkahnya harus bisa langsung ke optik atau harus ke Paskes dulu? Nah, gimana nih? Mau langsung saya jawab aja? Boleh. Boleh. Nah, jadi untuk prosedurnya tetap harus ke fasilitas kesehatan dulu ya, Bapak Ibu, ke FKTP terdekat Vaskes yang terdaftar di mana. Nah, nanti kan di situ akan diarahkan sama dokternya, dokter umum yang ada di situ. Untuk langkah prosedur selanjutnya, biasanya sih disuruh cek dulu ya plus minusnya matanya. Kan untuk bikin kacamata biasanya gitu ya. Jadi dicek dulu supaya nanti bisa diberikan surat resepnya gitu Bapak Ibu sekalian. Aduh, sudah tidak terasa 1 jam kita berbincang-bincang nih terkait pemeriksaan kepatuhan. Jadi mungkin
Semoga untuk materinya hari ini bisa dipahami ya sama Bapak Ibu sekalian dan juga bisa semakin patuh lagi gitu Bapak Ibu. Mungkin ini sebelum saya tutup ada mau tambahan lagi dari Pak Roy. Mungkin kita ingetin ini ya Pak Roy ya terkait mobile JKN nih Pak Roy. Iya, Nih, betul. nih di slide apa ada terkait mobile JKN ini Pak Roy? Mbak Pita. Nah, ini berarti saya lihat nih. Ini untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk melakukan sosialisasi sama pegawainya untuk download mobile JKN. Karena saat ini nih banyak banget masih PIC yang menghubungi RO untuk cetak kartu. Padahal sekarang ini sudah ada kartu KIS digital di mobile JKN. Jadi udah nggak zaman sih sebenarnya pakai kartu. Bener nggak nih Mbak Pita Samparo ini? Iya, bener banget nih. Nanti ini ya, menu-menuhan kartu, ini dompet ya malahan ya. Benar-benar, dan juga kan di Mobile JK ini fiturnya banyak nih sesuai dengan yang ada di slide tuh. Fiturnya ada menu pelayanan umum, peserta dan tagihan. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa langsung ubah Faskes. Jadi nggak perlu lagi untuk tanya-tanya langsung ke RO-nya terkait ubah Faskes itu gimana. Langsung lihat Mobile JKN. Benar, nanti tinggal klik aja wilayah mana dan otomatis akan muncul Faskes yang ada di wilayah tersebut. Benar Mbak Bella ya? Benar banget, dan juga untuk ubah Faskesnya bisa dilakukan untuk perorangan atau satu keluarga. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini semoga didengerin ya dan juga diingat supaya nanti nggak tanya lagi ke RO-nya bahwa untuk pergantian Faskes bisa langsung di Mobile JKN dan juga kartu KIS digital. Jadi udah nggak perlu tinggal tunjukin aja di HP ini saya mau berobat ini kartunya gitu. Udah nggak perlu lagi cetak-cetak kartu. Iya, kita paperless. Oke. Mungkin waktu sudah menunjukkan lewat 12. Sebelum saya tutup, boleh nggak sih nih saya foto bersama sama Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini? Mungkin semuanya boleh ini ya, boleh open cam dulu sebentar. Ini Mbak Pita boleh di ini dulu. Iya, bentar, stop share. Oke. Oke. Wah, happy banget. Tadi yang join ada 47 orang, Pak Roy. Akhirnya setelah 3 pekan kita libur ya, akhirnya banyak banget yang join. Banyak banget Ibu. Halo semuanya. Ada Ibu Dina Riza, Ibu Nia Sabrina, Ibu Rini, Ibu Cindy Yulia. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara yang mendengar hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber dari Pak Roy juga dan dari saya boleh bermanfaat dan boleh dipahami sama Bapak Ibu sekalian. Nah, izinkan saya untuk foto bersama dulu. Monggo yang belum menyalakan kamera dinyalain sebentar aja. Baik. Hitungan 1, 2, 3 semua boleh pause ya, nanti biar teman-teman yang di grup bisa lihat kalau kita nih rajin banget ikut RO mendengar nih. Oke, saya hitung ya, hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, next. Oke, lanjut lagi ke slide karena ini banyak yang ikut ya di slide kedua. Boleh, ini kita foto lagi. Action. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf, satu lagi terakhir ya. Oke, boleh ya. 1, jempolnya mana? 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, Bapak Ibu PIC. Saya sangat senang walaupun kita hanya bertemu secara virtual, tapi saya berharap semoga nanti ketika kita sudah offline bisa ketemu secara langsung. Nanti Bapak Ibu juga hadir ya, jangan lupa ya. Ditunggu kehadirannya karena saya pengen banget ketemu secara langsung gitu. Baik, mungkin acara mendengar hari ini akan saya tutup. Saya berterima kasih juga sama Mbak Hari Puspita Ningrum, Mbak Pita terima kasih sudah bersedia untuk menyampaikan materi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan juga nanti jika memang masih ada pertanyaan nggak apa-apa, monggo deh boleh dikontak ke RO atau langsung ke Mbak Pita terkait kepatuhan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin sebelum ditutup Pak Roy mau penutup sedikit mengingat nih waktu sudah menuju isoma nih, keburu istirahat deh Pak Roy. Baik, mungkin langsung saya lihat aja ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili bidang P4 BPJS Kesehatan KC Malang mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi dan selalu diberikan kesehatan dan minggu depan bisa ketemu lagi di RO mendengar episode ke-12. Jaga kesehatan terus ya Bapak Ibu dan protokolnya jangan lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di RO mendengar episode 12. Terima kasih.
Terima kasih. Semuanya Bapak Ibu.